Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu mereview jurnal yang berhubungan dengan IMK. Jurnal yang kami review ada dua, yaitu jurnal 1 yang berjudul Review Desain Interface Aplikasi SOPOS menggunakan evaluasi heuristik. Penulisnya Peti Savitri dan Muhammad Ispani, terbit pada tahun 2015. Yang kedua, jurnalnya berjudul Evaluasi Heuristik pada Desain Interface Aplikasi My IndiHome. Penulisnya Ricky Firmansyah, terbit pada tahun 2016. Latar belakang dari jurnal 1: dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, PT Pos Indonesia dan manfaat peluang dengan memiliki jaringan yang luas di seluruh pelosok Indonesia. Perusahaan mengembangkan bisnis payment point dengan membangun berbagai fasilitas infrastruktur dan arsitektur teknologi. Salah satunya mengembangkan interface antarmuka aplikasi SOPOS yang saat ini telah mengembangkan SOPOS versi 4.0. Hal yang ingin ditinjau dalam penulisan jurnal ini adalah bagaimana melakukan evaluasi dengan interface terhadap aplikasi SOPOS menggunakan evaluasi heuristik. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai rujukan bagi tim pengembang aplikasi yang masih berada dalam naungan PT Pos Indonesia dalam melakukan perbaikan sistem serta memberikan gambaran dalam menetapkan pedoman-pedoman pengembangan desain interface ke depannya. Dari latar belakang jurnal kedua, yaitu dengan banyaknya pengguna IndiHome, PT Telkom harus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan. Mengenai layanan tersebut, sebenarnya Telkom sudah menyediakan beberapa cara untuk dapat melayani pelanggan. Dengan perkembangan teknologi mobile terutama Android yang banyak digunakan Telkom dengan meluncurkan aplikasi My IndiHome dengan tujuan agar dapat meningkatkan pelayanan yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Dengan menggunakan aplikasi My IndiHome, pelanggan tidak perlu datang ke Plaza Telkom maupun menghubungi Telkom untuk mendapatkan layanan yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi My IndiHome. Penelitian ini fokus pada evaluasi heuristik pada desain interface aplikasi My IndiHome versi 5.1 pada platform Android untuk mengetahui sejauh mana daya guna desain interface aplikasi ini. Tujuan penelitian: dalam kedua jurnal ini tujuan penelitiannya sama, yaitu peneliti dapat dijadikan sebagai rujukan atau acuan bagi tim pengembang aplikasi dalam melakukan perbaikan sistem serta memberikan gambaran dalam menetapkan pedoman-pedoman pengembangan desain interface ke depannya. Kemudian metode penelitian. Dalam kedua jurnal ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode studi kasus. Pengumpulan informasi dalam penelitian ini diawali dengan melakukan studi literatur tentang metode interaksi manusia dan komputer dan metode heuristik. Setelah itu, dilakukan studi pada objek penelitian, yakni aplikasi. Untuk memberikan penilaian terhadap desain antarmuka, aplikasi berdasarkan aturan evaluasi heuristik, memberikan saran perbaikan sebagai hasil dari evaluasi heuristik. Metode heuristik ini banyak digunakan dalam mengukur tingkat kenyamanan pengguna. Kemudian aturan evaluasi heuristik. 1. Yaitu visibilitas dari status sistem. Sistem harus selalu menginformasikan pada pengguna apa yang sedang terjadi melalui pesan yang baik dan waktu yang sesuai. 2. Kesesuaian antara sistem dan dunia nyata. Sistem harus berbicara sesuai dengan bahasa penggunanya, menggunakan kata, kalimat, dan konsep yang biasa digunakan oleh pengguna. 3. Kendali dalam kebebasan pengguna. Pengguna harus dapat secara bebas memilih dan melakukan pekerjaan sesuai kebutuhan. Pengguna harus dapat mengambil keputusan sendiri dengan informasi yang jelas berkaitan dengan pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Sistem harus memiliki kemampuan untuk undo dan redo. Standar dan konsistensi. Penggunaan tidak perlu mempertanyakan lagi mengenai perbedaan pemahaman pada sebuah kata dan kalimat, situasi dan aksi. Semua harus sudah mengikuti standar yang ada. 5. Pencegah kesalahan atau error prevention. Merancang sistem yang mencegah terjadinya kesalahan lebih baik daripada merancang pesan kesalahan yang baik. 6. Bantu pengguna untuk mengenali, mendiagnosa, dan mengatasi masalah. Pengguna tidak perlu mempertanyakan lagi mengenai
perbedaan pemahaman pada sebuah kata dan kalimat, situasi, dan aksi. Semua harus sudah mengikuti standar yang ada. 7. Fleksibilitas dan efisiensi. Bagaimana membuat sebuah sistem yang mengakomodasi pengguna yang sudah ahli dan pengguna yang masih pemula. Berikan alternatif untuk pengguna yang berbeda dari pengguna biasa, secara fisik, budaya, bahasa, dan lain-lain. 8. Estetika dan desain yang minimalis. Sistem hanya menghasilkan informasi yang relevan. Informasi yang tidak relevan mengurangi visibilitas dan usability dari sistem. Pertolongan pengguna mengenal, berdialog, dan memperbaiki kesalahan. Pembuatan objek, aksi, dan pilihan harus jelas terlihat. Pengguna tidak harus mengingat-ingat informasi dari satu halaman ke halaman lain. Instruksi dan informasi pada sistem harus mudah diakses dan jelas terlihat pada saat dibutuhkan. 10. Fitur bantuan dan dokumentasi. Sistem harus memiliki dokumentasi yang relevan dan fitur help yang baik, sehingga pengguna dapat mempelajari segala sesuatu yang kait dengan sistem. Hasil penelitian dari jurnal pertama. 1. Visibility of System. 1. Rekomendasinya perlu adanya peningkatan dalam evaluasi ini, di antaranya notifikasi atau feedback ketika user mengalami kendala. 2. Match between system and the real world atau metaphor. Rekomendasinya adalah perlu adanya penambahan icon atau gambar mempresentasikan menu-menu. 3. User control and freedom. Sudah ada tombol tutup pada aplikasi dan semua tumbuh selalu muncul saat berada di wilayah submenu. 4. Konsistensi dan standar. Perlu adanya konsistensi dalam bahasa Inggris, bahasa yang digunakan, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. 5. Error prevention. Perlu adanya evaluasi yang khusus membahas tentang pencegahan kesalahan ini. Salah satunya adalah desain yang membedakan antara primary and secondary action. 6. Recognition rather than recall. Evaluasi ini perlu ditekankan kembali pada bagian lain dalam aplikasi Sophos. 7. Flexibility and efficiency of use. Evaluasi ini perlu ditekankan kembali pada bagian ini dalam aplikasi Sophos. 8. Aesthetic and minimalist design. Desain dan warna pada masing-masing menu dapat dibedakan sedemikian rupa sehingga memudahkan dan menarik dalam penggunaannya. 9. Help user recognize, dialog, and recover from error. Penambahan informasi mengenai cara ketika mengalami transaksi timeout, cetak resi sementara, dan resi tidak tercetak. 10 adalah help and documentation. Perlu adanya manual pengguna yang up to date dan informasi penambahan mitra-mitra baru. Hasil penelitian dari jurnal kedua yaitu 1. Visibilitasnya adalah aplikasi sudah menampilkan status dan feedback yang baik secara umum. 2. Pada menu samping ditemukan beberapa menu dan icon yang sama. 3. User control freedom-nya tidak ada jalan keluar jika pengguna mengalami kesalahan. 4. Konsistensi dan standarnya adalah perlu adanya konsistensi khusus pada bahasa yang digunakan. 5. Error prevention-nya pencegahan kesalahan tidak terlihat khusus pada menu track order dan musik. Jika memang belum tersedia, akan lebih baik sementara menu tersebut di-disable agar pengguna tidak bingung. 6. Recognition. Warna icon yang hanya menggunakan satu warna akan meningkatkan user memory load. Akan lebih baik jika menggunakan warna turunan dari warna utama jika memang mengejar warna merah sebagai warna utama IndiHome. 7. Fleksibilitasnya dan efisiensinya perlu dilakukan evaluasi lanjut untuk membedakan fleksibilitas user pelanggan dan user non pelanggan. 8. Aesthetic and minimal design. Aplikasi sudah menampilkan antarmuka yang minimalis dan memiliki estetika. 9. Help user recognize, dialog, and recover from error. Pada pengecekan ketersediaan jaringan ditemukan beberapa kali aplikasi tidak bekerja. Solusi hanya restart. 10. Help and documentation. Tidak hanya tutorial di awal, perlu adanya panduan yang dapat diakses kapan saja oleh pengguna tanpa harus menghubungi customer service. Kesimpulannya adalah 1. Evaluasi heuristik dengan menggunakan 10 aturan secara umum dapat dijadikan panduan untuk perbaikan dalam pengembangan aplikasi berikutnya. 2. Evaluasi heuristik merupakan cara sederhana yang dapat dilakukan dengan cara dan mudah untuk menilai daya guna dari antarmuka suatu sistem. Sarannya, 1. Ada beberapa poin sesuai hasil pembahasan yang perlu diperhatikan saat melakukan pengembangan lanjut. Untuk memperhatikan aspek-aspek penggunaan saat update versi dapat dipenuhi aspek-aspek tersebut. 2. Evaluasi heuristik dapat digunakan untuk menilai proses bisnis atau layanan bisnis selain antarmuka pengguna suatu software, yang tentu saja dengan dilengkapi teknik-teknik lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan literatur yang ada.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Tantowi Yahya dan teman saya Octavian Eka Hernada mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.